Saluhutna sada sian program ni tahun pemberdayaan doho tahun got pesta gotilon di Gereja Tah KBP Cimanggis sadarion tabereng ma amang inang jala tatup pakima yanak kota sian sektor Galatia tabahen ma sian las nirohata dohot sian ias nirohata mauliate. Romahita manginang tatup pakima yanak kota sian sektor Galatia. Romahita manginang menupahayan kota songotan ka muliteta tutuhata berhise pesta pemberdayaan do pesta gotilon ni Huriata mauliate.
Oke, terima kasih buat anak-anak kami yang diwakili oleh sektor Galatia. Lasongonima dihamu amanami inanami songonima nabui di Pasahat Yanak Kota melalui sektor Galatia ima dalam rangka pesta pemberdayaan Doho Gotilon ni Huriata. Sehari nai upasahat kami maulia tema di naung tapasahat songon dalan pilata manang dala berupa itu panitia pesta pemberdayaan Doho Gotilon. Tuhan ma nama masuk-masuk. Pertekenan mose upasahat kami ma Huriata maulia te. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu, Shalom bagi kita semuanya. Kita akan memasuki ibadah. Sebelum kita memasuki ibadah, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Mari kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan yang Maha Kuasa, berilah iman yang hidup bagi kami, agar kami tetap percaya pada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan perbaharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Kuatkanlah iman kami, supaya kami tetap bersukacita mengingat keampunan dosa kami, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu hari ini dari hukum yang pertama dan artinya. Demikian bunyinya. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami yang di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis pada kitab Ibrani pasal yang ke-6, dimulai dari ayat yang ke-17 sampai dengan ayat ke-20. Kita akan membaca secara responsoria. Kami ulangi sekali lagi, dari Ibrani pasal 6, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20 kita baca secara responsoria. Demikian bunyinya. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Kita sama-sama di ayat yang ke-20, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengar warta pada minggu ini. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita pada Minggu 10 Oktober 2021. Yang pertama, nama minggu kita. Nama minggu kita hari ini Minggu ke-19 setelah Trinitatis, yang artinya Ketritunggalan Allah. Topik minggu kita, Allah yang tidak pernah berubah. 2. Kebaktian sekolah minggu. Kebaktian sekolah minggu diadakan secara virtual melalui Zoom mulai pukul 13 WIB. Link Zoom meeting ID 79989485511. Password anak Tuhan. 3. Kelompok sektor ibadah Minggu tanggal 17 Oktober 2021. Yang pertama, pukul 7.30 sektor Efesus, Roma, Kolose, dan Korintus. 2. Pukul 10 sektor Betani, Galatia, Filipi, dan Kanaan. 3. Pukul 15 sektor Nazaret, Yudea, Sion, dan Bethlehem. Yang keempat, ibadah sektor. Dihimbau untuk seluruh jemaat agar tetap melakukan ibadah sektor di rumah masing-masing pada hari Rabu 13 Oktober 2021 pukul 20 WIB atau pukul 8 malam. Untuk persembahan ibadah sektor bisa kita sampaikan ke perhalado sektor kita masing-masing. Nomor 5, penghiburan. Setelah ibadah minggu pukul 10 WIB hari ini, diadakan acara penghiburan di rumah keluarga M. Aritonang almarhum Inang Boru Butar-Butar, alamat Jati Jajar 2 nomor 82 RT 07 RW 09 Jati Jajar Tapos Depok, masuk sektor Judea. Nomor 6, lepas sidi. Di ibadah minggu pukul 15 WIB akan dilaksanakan lepas sidi untuk 1 orang jemaat. Dilaksanakan setelah mengumpulkan persembahan yang kedua. Nomor 7, PA kategorial INA. Pada hari Selasa 12 Oktober akan dilaksanakan kebaktian PA perempuan dalam ruang Google Meet pukul 19 WIB.
link Google Meet akan dikirim kemudian melalui grup WA sektor. Dihimbau bagi semua perempuan untuk turut mengikuti kebaktian PA tersebut. Nomor 8, sumbangan untuk pembelian sound-system. Telah diterima sumbangan untuk penambahan sound-system gereja dari keluarga S. Purba Inang Situa Boru Raja Guguk sebanyak 2 juta rupiah. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk keluarga yang telah menyumbang. Nomor 9, amplop tahun pemberdayaan Dohot Pesta Gotilon. Pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 diadakan persembahan amplop tahun pemberdayaan dan Pesta Gotilon untuk mendukung kegiatan tahun pemberdayaan dan Pesta Gotilon. Nomor 10, warta pemberkatan nikah. Warta kedua, hendak menerima pemberkatan nikah Amrin Lumban Gaul, anak dari Bapak M. Lumban Gaul, Ibu Rosmida Buru Purba, alamat Jalan Layur RT 09 RW 11 nomor 35, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulau Gadung, Jemaat HKBP Cijantung, Resort Cijantung, dengan tunangannya Sondang Fitri Yuni Simbolon, putri dari Bapak Manganar Simbolon almarhum Ibu Suminta Borusinaga, alamat Jalan Nangka, Gang Swadaya 2, RT 001 RW 09, nomor 123 Depok. Jemaat HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis dari sektor Sion. Pemberkatan nikah pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 di HKBP Cijantung, Resort Cijantung. Nomor 11, persembahan bulanan. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi persembahan bulanan, dan untuk jemaat kita yang membayar persembahan bulanan bisa melalui transfer atau bisa disampaikan melalui keperhalado sektor masing-masing. 12. Kegiatan sektor tahun pemberdayaan dan Pesta Gotilon. 1. 10 Oktober atau hari ini pagi pukul 7.30 WIB adalah sektor Galatia. 2. 10 Oktober atau nanti masuk jam 10 dari sektor Sion. 3. 17 Oktober 2021 pukul 7.30 WIB adalah sektor Efesus. 4. 17 Oktober 2021 pukul 10 WIB yaitu sektor Kanaan. 5. 24 Oktober 2021 pukul 7.30 WIB yaitu sektor Kolose. 6. 24 Oktober 2021 jam 10 WIB yaitu sektor Betania. 7. 31 Oktober 2021 pukul 7.30 WIB yaitu sektor Bethlehem. 8. 31 Oktober 2021 jam 10 WIB yaitu sektor Roma. 9. 7 November 2021 pukul 7.30 WIB yaitu sektor Nazaret. 10. 7 November 2021 jam 10 WIB yaitu sektor Korintus. Dihimbau sektor yang sedang melakukan kegiatan mengikuti ibadah sesuai dengan ketentuan jadwal di atas. 13. Natal kategorial.
Diberitahukan untuk semua kategorial yang ada di gereja kita sudah bisa membuat persiapan Natal di tahun ini, tetapi tetap mengikuti perkembangan situasi dan kondisi. 14. Jumlah jemaat yang mengikuti ibadah Minggu 10 Oktober 2021 517 orang. 15. Jemaat yang berulang tahun. Ulang tahun kelahiran sebanyak 45 orang. Ulang tahun pernikahan sebanyak 7 keluarga. Pendeta dan Majelis HKBP Cimanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode tanggal 4 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. 16. Persembahan bulan atau tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan atau tahunan minggu ini sebanyak 5 keluarga dengan jumlah uang 540.000 rupiah. 17. Keuangan gereja. Untuk gereja sebanyak 19.508.000 rupiah. Untuk pembangunan 2.695.000 rupiah. Untuk pusat 996.000 rupiah. Maka jumlah keseluruhan 23.199.000 rupiah. Kami ulangi sekali lagi, jumlah keseluruhan 23.199.000 rupiah. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaannya. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Ku dengar
Anugerah dan damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Sepatutnya kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kita boleh bertemu, bersekutu di dalam gereja, dan kita bisa menyaksikan bagaimana sukacita terutama dalam menyambut dalam tahun-tahun pemberdayaan, dan kemudian kita akan melaksanakan satu pesta besar tahun ini, yaitu Pesta Gotilon, sebagaimana yang kita rayakan setiap tahun. Kiranya semuanya itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik, firman Tuhan yang menjadi dasar dalam iman, pengharapan dan kasih kita kepada Tuhan yang terambil dalam kitab Ayub pasal 23. Ayub pasal 23, saya baca dari ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Demikian dikatakan di sana. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah, siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Allah telah membuat aku putus asa, yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kalau kita melihat sejarah atau perjalanan daripada Ayub dalam firman Tuhan, kita sudah melihat ataupun pernah mendengar bahwasan Ayub ini adalah seorang yang dikatakan takut akan Tuhan dan selalu melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Tetapi dia harus menghadapi yang disebut dengan pencobaan. Nah, inilah buktinya bahwasanya orang yang percaya, orang yang selalu mengikut Tuhan juga harus menghadapi yang disebut dengan pencobaan. Dan kita tahu iblis berkata-kata atau bercakap-cakap atau mengatakan kepada Tuhan pada waktu itu, bagaimana Ayub itu? Dia adalah orang yang diberkati. Tetapi kalau seandainya diambil semua harta bendanya dan kemudian berbagai hal yang lain untuk sementara dicabut, dalam arti pasti dia akan jauh dan undur dari Engkau Tuhan. Nah, saudara-saudara, memang disinilah Allah mengizinkan iblis dengan syarat atau dengan kata lain, karena Allah tahu bagaimana sumber daya manusia atau sumber daya keberimanan Ayub, sehingga dia memberikan kesempatan kepada iblis. Artinya Allah tahu bagaimana siapa Ayub. Dengan tujuan mengapa, saudara-saudara? Supaya iblis, supaya setan, supaya kekuatan kegelapan mengetahui bahwasanya dia tidak dapat menguasai dan dapat menilai atau mendikte orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, ini memang secara khusus ya kalau kita lihat dalam firman Tuhan ini. Nah, ternyata memang Ayub menghadapi yaitu pencobaan atau pergumulan yang berat. Yang saya catat di sini sekitar ada 4 atau 5. Pertama, dia kehilangan harta bendanya.
Dia seorang yang kaya, tetapi apa yang terjadi? Suatu ketika dia oleh karena suatu bencana dia menjadi habis hartanya dan dia menjadi miskin. Dan tidak itu saja. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Anak-anaknya dengan seketika meninggalkan dia, atau dengan arti meninggal dunia, dia tinggal sendiri dengan istrinya. Tidak cukup itu pencobaan yang terjadi dalam ayat yang ketiga, apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan itu? Dia mengalami sakit penyakit. Setelah miskin dia, setelah kehilangan anak-anaknya, ketiga adalah dia miskin, dia kena penyakit. Sampai bagaimana? Dia mengalami menderita sangat berat sekali. Dan yang keempat apa? Yang keempat, orang-orang yang selalu dekat dengan dia ketika dia kaya, ketika dia memiliki banyak harta, semua menjauh. Ya, demikian juga ya, memang suatu hal yang lumrah ataupun yang mungkin yang alami di dunia ini. Kalau di waktu berkecukupan, semua orang-orang datang untuk memuji dan dekat dan bersuka cita. Tetapi kalau sudah tidak punya harta, ya mereka menjauh, karena mungkin teman-temannya ini mengatakan ya tidak ada yang harus diharapkan lagi dari Ayub. Dan yang kelima, apalagi saudara-saudara, yang sangat menyakitkan hati Ayub, pergumulan dia. Seorang istri yang harus membela ataupun yang mendampingi dan menguatkan Ayub. Maka dia mengatakan, kutuklah Allahmu itu. Mengapa itu harus terjadi dalam dirimu? Dia tidak mengetahui saudara-saudara bahwasannya ini merupakan pencobaan yang dilakukan untuk menguji bagaimana kesetiaan dan imannya kepada Allah. Nah, saudara-saudara, kadang-kadang memang bisa saja terjadi dalam hidup kita ya. Kita kadang-kadang diuji untuk tujuannya bukan untuk mematikan hidup kita, atau untuk mematikan karir kita, atau untuk menjauhkan kita daripada orang-orang lain. Tetapi Allah menginginkan bagaimana kemurnian iman, kesetiaan kita kepada Tuhan. Dengan catatan dalam ayat ini, dalam pasal yang terakhir, Allah mengembalikan lagi kekayaan dan semua yang dia peroleh. Bahkan dia melimpahkan 2 kali lipat dari apa yang dia peroleh selama dia mengikut Tuhan. Nah, itulah saudara-saudara, pada ayat ini dikatakan ketika Ayub bergumul di dalam ayat tadi, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ada pengakuan Ayub. Artinya mengapa ada kata emas di situ? Allah tahu kesetiaan Ayub. Allah tahu bahwasanya bagaimana sikap dia. Karena memang Tuhan itu maha tahu ya. Maha tahu. Dia tahu apa yang kita lakukan. Bagaimana kadar dan kesetiaan kita. Bagaimana iman kita kepada Tuhan. Itu makanya dikatakan dia dalam pengakuannya memang diistilahkan emas. Emas murni. Bukan emas 22 atau emas 18 yang dimiliki oleh Ayub. Tetapi kalau istilahnya dia memiliki emas murni, emas 24. Artinya dia murni untuk selalu setia kepada Tuhan. Karena dia tahu ketika dia selalu setia kepada Tuhan, disitulah sebenarnya dia memiliki satu keyakinan dan pengharapan. Tuhan tidak pernah akan membiarkan dia. Luar biasa saudara-saudara pergumulan Ayub ini. Dan kalau kita dalami ini, mungkin dalam sejarah orang-orang yang percaya, Ayublah termasuk salah satu orang yang percaya selain daripada Abraham yang diuji imannya, ya kan? Termasuk dalam perjanjian lama, dia adalah seseorang yang tetap setia kepada Tuhan sekalipun apapun. Nah, saudara-saudara yang kekasih, dalam firman Tuhan ini mengajak kepada kita semua bagaimana kesetiaan itu sangat dibutuhkan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Tanpa kesetiaan, kesungguhan kita kepada Tuhan, mungkin kita akan lemah dan jatuh dalam berbagai kecobaan, dan mungkin kita kalah oleh pencobaan. Kita tahu iblis itu selalu mencoba
program iblis ini sampai sekarang. Bagaimana hidup manusia itu jauh daripada Tuhan. Bagaimana kehidupan manusia itu tidak setia kepada Tuhan dan tidak mengakui apa yang dilakukan oleh Tuhan dalam hidup kita. Tetapi sepanjang kita mengakui bahwa Tuhan adalah satu-satunya kekuatan dalam hidup kita, seberat apapun saudara-saudara, Bapak Ibu, yang kita hadapi dalam kehidupan kita, pasti kita tidak akan jatuh. Kita tidak akan menjadi luntur. Kemurnian kita tetap kita lakukan di dalam hidup kita. Karena apa? Karena inilah kekuatan kita. Itu sebabnya saudara-saudara, jangan setengah-setengah kita mengikut Tuhan. Kalau kita memang berdoa, memang sungguh-sungguh berdoa. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik, mari kita sungguh-sungguh melakukan yang baik. Karena apa saudara-saudara? Karena Allah juga sungguh-sungguh selalu memberkati dan selalu menyertai kita, dan Dia selalu menjaga kita. Memang dalam ayat ini sempat Ayub itu agak jatuh. Mungkin karena beratnya ya, dia manusia juga. Sama aja seperti kita, dia mengalami suatu pergumulan. Kok begini, saya setia. Kan sering juga kita mengatakan ini, saya selalu melakukan sesuatu untuk Tuhan, besar atau kecilnya. Kok saya mengalami sebegitu hebat gelombang dan pergumulan hidup saya. Saudara-saudara, tidak usah kita resah atau panik atau menjadi gugah dalam hati kita melihat itu. Selama kita percaya ada Tuhan di dalam hidup kita, selama ada Tuhan selalu bersama dengan kita, dan kita percaya akan kuasa daripada Roh Kudus yang selalu menyertai hidup kita, kita tidak perlu takut. Kan kita sudah buktikan itu. Ada kesaksian dari Jeros kita mengatakan bagaimana perkembangan COVID sekarang ini. Di satu rumah sakit mengatakan bahwasan ruang untuk COVID sudah 0 katanya. Tidak ada lagi pasien. Luar biasa kan? Nah, luar biasa. Kalau kita ingat dulu waktu bulan-bulan 7, dan saya sendiri merasakan bagaimana ngerinya ya, luar biasa pencobaan itu dalam hidup kita. Mari saudara-saudara, inilah membuktikan bahwasannya Allah itu bekerja. Allah itu tetap kuat. Tetapi iblis selalu mencoba bagaimana menggoncang hidup kita, bagaimana iblis mencoba dalam hidup kita untuk selalu menjauh dan tidak mengakui kuasa dan kehebatan Tuhan dalam hidup kita. Dan saya bisa berkesimpulan Tuhan menang, kita dimenangkan. Karena apa? Kita percaya keadaan itu memang sudah ada, ya. Mari, ini merupakan suatu simpel atau suatu bukti untuk ke depan kita jangan selalu terlampau kita meragukan atau khawatir dengan apapun. Seperti kata Yesus, jangan engkau khawatir apa yang hendak engkau makan, apa yang hendak engkau pakai, apa yang hendak engkau peroleh dari hidupmu. Lihatlah burung-burung yang di tengah langit, yang tidak menabur, yang tidak artinya menanam, tetapi dia dihidupi oleh Tuhan. Karena apa? Karena Allah kita di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang penuh dengan kasih karunia bagi hidup kita. Inilah saudara-saudara merupakan yang luar biasa. Di ayat 11 ayat 12 dikatakan, kakiku telah mengikut jejaknya, perintah dari bibirku tidak kulanggar. Tetapi ada satu keyakinan di dalam ayat ini katakan, tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa yang dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Allah tidak pernah berubah. Luar biasa ya, kalau kita percaya Bapak Ibu, Allah tidak pernah berubah. Bukan berubah dalam arti hanya namanya saja, tapi perbuatan Allah dalam hidup kita. Dia tidak pernah berubah. Allah tidak pernah mengurangi berkatnya bagi hidup kita. Allah tidak pernah dalam kasihnya dia mencoba untuk menyakiti hati kita atau untuk memusnahkan dalam hidup kita. Bahkan di dalam Yesus Kristus kita percaya dia sudah mati untuk menebus dosa kita supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Luar biasa kasih Tuhan Bapak Ibu. Oleh sebab itu mari kita jangan ragukan Tuhan. Yang terjadi adalah kita yang selalu berubah-ubah ya. Hati kita, pikiran kita, perbuatan kita, bagaimana kita lakukan. Karena apa? Kadang kita selalu
selalu terpengaruh dengan dunia sekeliling kita. Kita terpengaruh dengan apa di dalam pikiran-pikiran kita. Nah, memang ini yang selalu terjadi, kita sadari memang itu. Tetapi ketika kita percaya di dalam Tuhan, ketika kita menghadapi segala sesuatu bersama dengan Tuhan, kita kita akan rontok ataupun kita tidak akan jatuh. Karena apa? Karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Sebenarnya kalau kita lihat di sini, iblis mencoba bagaimana? Bukan dasarnya dia mencoba si Ayub, tapi dia sepertinya ingin bertanding. Seperti katanya kayak ini bahasa sehari-hari. Biar kau tahu Tuhan, biar kau tahu Allah, lebih hebat, lebih unggul saya daripada engkau. Dengan cara begini dia minta kepada Ayub. Maka dengan rontoknya mungkin kalau dia imannya pengharapan kepadamu, berarti aku lebih unggul dari kuasa Allah. Ini pengertiannya yang dilakukan oleh iblis. Dia sangat licik untuk menjatuhkan manusia. Nah, oleh sebab itu dalam firman Tuhan ini diajak mari kita tetap setia dalam Tuhan dan percaya dalam iman kita dan selalu berpengharapan di dalam Tuhan. Sebab di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dialah kekuatan dan kasih-Nya tidak pernah berubah dalam hidup kita. Dan saya yakin dan kita harus yakin semua dan percaya kepada Tuhan. Perjalanan hidup kita ke depan pasti akan semakin hebat dan semakin meningkat dan semakin diberkati kita, karena kita tahu Allah kita tidak pernah berubah. Dia tidak pernah berubah. Oleh sebab itu mari jangan kita merubah hati pikiran kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, masalah anak kita umpamanya, masalah pencarian kita ataupun nafkah sehari-hari, mungkin bisa saja kita merubah kepada Tuhan. Atau beban-beban yang lain, akhirnya kita mengatakan sudah nggak ada penambahan, tidak ada surplus, tidak ada ekstra dari Tuhan dalam hidup saya selalu setia, saya selalu mengikuti apa yang dikehendakkan Tuhan, saya selalu memberikan hati, pikiran, waktu, tenaga kepada Tuhan. Ternyata apa yang terjadi, saya terus mengalami banyak sekali perkara-perkara dalam hidup saya. Tapi ingatlah saudara-saudara yang kekasih, Allah itu tidak tinggal diam. Bahkan dikatakan firman Tuhan bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ini Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil dalam rencana Tuhan. Kita sudah dipanggil oleh Tuhan untuk menerima apa yang direncanakan Tuhan, rencana yang baik bagi hidup kita. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu, hari ini di dalam sukacita kita dalam rumah Tuhan ini, mari kita tetap diajak untuk setia di dalam Tuhan. Jangan oleh hal-hal yang tertentu, yang kecil, kita menjadi luntur dan kita meninggalkan Tuhan. Banyak sekarang begitu. Karena apa? Kadang-kadang orang Kristen mencintai Tuhan karena apa? Karena hanya mengharapkan keuntungan. Keuntungan itu pasti ada dalam hidup kita. Tapi kadang-kadang di dalam hidup kita, ketika kita meraih keuntungan, berkat yang melimpah daripada Tuhan, kadang-kadang kita ingat, perhitungkan, ada yang mencoba untuk menghalangi hidup kita. Itulah kuasa kegelapan, kuasa setan, kuasa dari iblis mencoba hidup kita untuk mencaplok, mengurangi, sehingga kadar kekuatan kita berpengharapan kepada Tuhan, sehingga kita semakin tidak akan mengalami. Artinya dia coba untuk menjadi berkurang kita. Tapi saudara-saudara, mari kita belajar dari pengalaman Ayub ini. Marilah kita percaya Allah kita tidak pernah berubah. Apapun Bapak Ibu yang kita harapkan dari Tuhan, pastikanlah Allah tidak pernah merubah janjinya buat Anda, buat Bapak Ibu, buat anak-anak kita. Pastikanlah dalam iman kita, Allah tidak pernah merubah segala sesuatu rencana yang baik untuk kita semua kepada masa depan, termasuk untuk gereja kita. Termasuk segala suatu rencana kita. Karena apa? Sejauh kita percaya, sejauh kita selalu memberikan hati pikiran kita kepada Tuhan, Allah akan tetap memperhitungkan bahwasan Dia akan memberikan yang terbaik buat kita semua dan buat seluruh rencana dan anak-anak kita dan seluruh pekerjaan kita. Amin. Kita berdoa.
Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami mau belajar dari pergumulan Ayub, seorang yang percaya, yang setia, takut akan Engkau ya Tuhan. Tetapi dia harus mengalami ujian, pencobaan. Tetapi Engkau mengetahui, sekalipun dia mengalami itu, Engkau tidak lepas dari perlindungan-Mu. Dan Engkau mengetahui ya Tuhan, bagaimana kekuatan dia. Dan inilah merupakan sesuatu pengharapan kami Tuhan. Bahwasan dalam hidup kami, biarlah kami tetap setia kepada Tuhan. Dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah berubah untuk menyertai, memberkati, dan memberikan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kami. Kadang-kadang ya Tuhan dalam hidup kami tergoncang oleh sesuatu hal dalam pekerjaan kami. Atau oleh karena finansial, oleh karena hubungan di tengah-tengah keluarga. Atau yang kami hadapi dalam pergumulan anak-anak kami. Atau mungkin dalam pekerjaan kami setiap hari ya Tuhan. Dan inilah yang kadang-kadang menjadikan kami bergumul sangat luas. Oleh sebab itu ya Bapa, pada saat ini kami mau menghantarkan hidup kami. Biar kami diberikan Engkau roh yang setia, roh yang kokoh, roh yang selalu memegang Engkau ya Tuhan dan percaya bahwa Engkau tidak pernah berubah dan Engkau setia sampai selama-lamanya untuk menyertai hidup kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh setia dalam Engkau dan mempercayai akan kuasa kebaikan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala sesuatu yang telah kami lalui dalam hidup kami, dan juga dalam pelayanan gereja-Mu sampai saat ini. Kami mau menyerahkan ya Tuhan, bagaimana program-program yang rutinitas dalam gereja-Mu. Biarlah ya Tuhan melalui pertanyaan sektor yang terus setiap minggu dalam aplikasi live streaming. Kiranya Tuhan memberikan hati pikiran kami sebagai jalan itu untuk menguatkan kesetiaan kami, iman pengharapan kami kepada-Mu ya Tuhan. Sehingga kami dapat mengetahui kebaikan Tuhan, berkat Tuhan yang sungguh-sungguh kekal untuk selamanya dalam hidup kami. Kami juga ya Tuhan mau menyerahkan segala pelayan untuk penghiburan. Biar Tuhan melalui gereja-Mu memberikan kuasa roh untuk menghibur keluarga yang mengalami duka cita yang akan dilaksanakan pada hari ini kepada keluarga M. Aritonang Boru Butar-Butar. Kami juga ya Tuhan menyerahkan ya Tuhan untuk pelayanan, yaitu rutinitas PA perempuan. Kira Tuhan panggil semua para perempuan ya Tuhan untuk mengikuti acara ini sebagai jalan Tuhan untuk memberkati dan memperlengkapi kami semua tentang firman-Mu yang merupakan kekuatan bagi para khususnya para perempuan. Kami bersyukur juga ya Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan yang terjadi di tengah-tengah gereja-Mu dalam proses pelayanan perlengkapan. Kiranya Tuhan memberkati kepada keluarga yang sudah memberikan ya Tuhan kasih melalui pelayanan sumbangan, yaitu dalam pengadaan sound system. Kiranya Tuhan berkati ya Tuhan kepada keluarga S. Purba, Inang Sintua Boru Raja Gugung, dan juga keluarga M. Nenggolan Boru Manurung, dan masih banyak lagi yang lain yang tidak dapat kami sebutkan. Biar Tuhan berkati hari-hari mereka, Tuhan berkati dalam seluruh pekerjaan dan anak-anak mereka. Biar semakin nama Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan mereka. Kami juga menyerahkan ya Tuhan, yaitu kepada anak-anak-Mu ya Tuhan yang akan melangsungkan pemberkatan nikah, yaitu Amrin Lumban Gaul dengan Sondang Fitri Yuni Simbolen. Kiranya Tuhan persatukan mereka di dalam kasih Kristus, sehingga menjadi rumah tangga yang berbahagia, yang takut akan Tuhan dan diberkati di dalam perjalanan hidupnya. Dalam segala sesuatu yang penting dalam acara pemberkatan, biar Tuhan cukupkan di semua keluarga. Kami juga mau menyerahkan ya Tuhan untuk rencana dari pesta tahun pemberdayaan dan pesta Gotilon tahun ini ya Tuhan, pada tanggal 14 November. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberikan suatu sukacita, sehingga semua sungguh-sungguh ya Tuhan menyatakan bahwasanya Engkau adalah sumber berkat, dan sepatutnya hidup kami selalu memberikan sesuatu, berterima kasih atas segala sesuatu
penyertaan Tuhan. Tolong dalam semua kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung, Tuhan berkati, Tuhan berikan sukacita, ketulusan, keikhlasan, dan juga segala hal yang memberikan yaitu persembahan-persembahan yang terbaik. Dan tidak lupa kami menyerahkan ya Tuhan kepada jemaat-Mu ya Tuhan, berulang tahun kelahiran, pernikahan, semakin Tuhan persatukan, berkati, berikan kesehatan, memberikan segala sesuatu yang penting dan kecukupan dalam kehidupan mereka, sehingga nama Tuhan dapat dimuliakan. Dan bagi semua ya Tuhan yang sudah memberikan persembahan-persembahannya, persembahan setiap minggu, persembahan dalam pertanyaan, persembahan bulanan, dan juga ucapan syukur mereka untuk gereja-Mu ya Tuhan. Tuhan semakin menumpahkan berkat yang berlimpah dari sorgawi, baik itu materi, baik itu kesehatan, sukacita, damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan Yesus, secara khusus kami mau menyerahkan ya Tuhan di dalam kuasa Roh-Mu ya Tuhan, untuk memberikan bagi kami yang hadir di sini, yaitu sukacita, damai sejahtera. Kalaupun mengalami banyak dalam proses pengobatan, pemulihan dalam sakit penyakit, atau mengalami sakit penyakit, dalam darah-Mu Yesus Kristus ya Tuhan, Engkau sembuhkan, Engkau berikan kesehatan, sehingga di dalam kesehatan semua ya Tuhan, kami dapat semakin kuat untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk segala sesuatu yang Kau berikan. Kami percaya untuk hari-hari mendatang kami akan bekerja mulai besok sampai kepada bertemu lagi kami di sini. Tuhan menyertai kami, menguatkan kami, menjauhkan dari mara bahaya, dan membukakan ya Tuhan pintu-pintu berkat rezeki bagi kami semua, sehingga kami ya Tuhan sungguh-sungguh bersuka cita untuk memuliakan dan memuji Tuhan dalam segala waktu hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Engkau memberangkatkan kami melalui persekutuan kami di dalam bait-Mu hari ini dengan kuasa Roh Kudus untuk memberkati kami sekalian. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa di sorga, sebab kami tahu oleh karena firman-Mu Engkau tidak pernah berubah, dan Engkau selalu menyertai kami dan memegang hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian 763 ayat 1 dan berikut, sambil kita mengumpulkan persembahan kita. Manos
undang bagi berdiri. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Dia jaga jiwamu, selamatlah. Biru perbuatannya dan kasih sayangnya. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Selamatlah jiwamu. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Dan bersinar bagimu bintang pengharapanmu. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Bapak Ibu, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, karena milikku semua. Ku serahkan padamu, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara-saudara, kita sudah menerima firman Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan, dan kita sudah menerima berkat Tuhan. Kita percaya apa yang kita lakukan saat ini sungguh-sungguh Tuhan nyata dan bersama dengan Bapak Ibu. Oleh sebab itu marilah kita berpegang kepada firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab itu pada saat ini pelayan yang melayani dalam ibadah pagi, yaitu mulai dari song leader, organis, dan para majelis
penatua gereja kita, dan saya sendiri sebagai uluan gereja HKBP Cimanggis mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Shalom. Ya, baik, kita tetap prokes. Bagi yang dari depan sini silakan.